warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramawati dari jurusan Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 1711060146 akan menampilkan simulasi tentang micro teaching dengan tema bioteknologi modern. Jangan lupa ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mohon pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Yuana Sutiawati, Hadir Bu. Nindi Safira, Hadir Bu. Ahmad, Efrizal. Hadir. Oh, ya udah. Berarti yang nggak masuk ada 2 ya. Sebelum memulai pada pelajaran hari ini, Ibu mau mengulas sedikit ya materi kemarin. Materi kemarin kan pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada yang ingat nggak kemarin pertumbuhan itu apa? Ya, gimana? Jadi pertumbuhan adalah pertambahan biomasa atau ukuran yang bersifat tetap. Contohnya kayak tinggi badan, terus perubahan susunan organ-organ tubuh, terus mengalami perubahan bentuk seperti pada serangga dan lain-lain. Sedangkan perkembangan siapa yang tahu? Perkembangan adalah sebagai proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Contohnya itu pertambahan berat badan Bu. Beri aplaus kepada teman-temannya. Ini dapat Ibu simpulkan ya, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahannya massa yang meliputi berat, terus ada volume atau jumlah yang bersifat irreversible. Irreversible itu berarti tidak dapat balik. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan yang tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Apakah kalian udah paham? Paham Ini Bu? sebelum kita masuk materi, Ibu akan ngebacain tujuan dari materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan bioteknologi modern dalam kurung rekayasa genetika dengan tepat melalui kajian pustaka dengan baik. Terus yang kedua adalah menganalisis prinsip-prinsip dasar rekayasa genetika melalui tanya jawab dengan santun. Dan yang ketiga adalah menjelaskan teknologi DNA rekombinan dan fusi fotoplasma, kultur jaringan dan cloning melalui diskusi secara cermat. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Baik, kalau cukup, Ibu lanjutkan. Teknologi itu sendiri merupakan bio yang berarti makhluk hidup, sedangkan tekno yang berarti penerapan. Iya Bu. Dan logi berarti ilmu. Nah, bioteknologi merupakan penerapan ilmu tentang makhluk hidup. Nah, bioteknologi sendiri itu ada 2. Yang pertama bioteknologi ini konvensional sama bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang tradisional, kayak contohnya tuh kayak membuat tempe, terus kayak buat keju, buat susu. Nah, itu. Sekarang kita tuh akan ngebahas tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini pertama kali dicetuskan oleh Frances Crick dan James Watsell, penemu struktur DNA pertama kalinya. Terus metode yang digunakan pada bioteknologi modern ini merupakan rekayasa genetika, transfer DNA antar organ. Nah, rekayasa genetika itu merupakan memanipulasi gen dengan cara menyisipkan gen makhluk hidup dengan gen makhluk hidup lainnya.
Nah, bioteknologi modern ini aplikasinya itu pada aspek kehidupan. Jadi dia tuh kayak gunanya bioteknologi modern ini pada aspek kita kehidupan loh sehari-hari, kayak cloning, kayak bibit unggul segala macam. Nah, penggunaannya bioteknologi modern itu pakai mikroorganisme, tapi khususnya pada plasmid, pada bakteri. Contoh produknya pada pangan dan pertanian adalah bibit unggul dan kultur jaringan. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi yang udah Ibu sampaikan? Apakah kalian udah paham tentang pengertian bioteknologi itu apa? Bioteknologi modern, terus penemunya, metode yang digunakan, aplikasi pada berbagai aspek kehidupan. Saya Bu ingin bertanya, Ya Nindi, mau tanya apa? aplikasi pada berbagai aspek kehidupan itu contohnya seperti apa Bu? Aplikasi. Cara pengaplikasiannya? Oh, aplikasi pada berbagai aspek kehidupan itu kayak ini loh, kayak cloning loh. Ya. Cloning, kayak cloning domba Dolly. Kalian tahu nggak cloning domba Dolly? Tidak Bu. Tidak. Baik, Ibu akan ngasih video ke kalian untuk kalian tonton ya. Nih. teknologi yang lebih canggih. Contoh yang pertama dari bioteknologi modern adalah kultur jaringan atau disebut juga dengan cloning in vitro, di mana kultur jaringan ini memanfaatkan sifat atau tipe potensi sel tumbuhan, yaitu kemampuan sel tumbuhan untuk membentuk individu baru secara utuh. Nah, syarat dari kultur jaringan ini yaitu sel yang dikultur harus masih hidup. Prosesnya gimana sih dalam kultur jaringan? Nah, pertama-tama jaringan tumbuhan diambil. Jaringan tumbuhan yang diambil itu disebut dengan eksplan. Eksplan nanti akan ditumbuhkan dalam suatu media yang berisi berbagai macam nutrisi untuk tumbuh kembang si tumbuhan. Nah, eksplan nanti akan tumbuh menjadi kalus atau massa dari sel tumbuhan. Kalus tersebut akan tumbuh menjadi filament. Tumbuhan yang sudah utuh pada akar, batang, dan daun. Nah, filament tersebut nanti akan diperbanyak atau digerminasi. Nah, dari proses germinasi tersebut akan masuk dalam proses aklimatisasi. Aklimatisasi ini Baiklah, tadi adalah tayangan tentang cloning domba Dolly dan lain-lain. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, terus kalian disuruh untuk menggambar cloning tadi, cloning domba Dolly yang tadi. Habis itu nanti ini dipaparkan ke depan ya. Baik, Bu. Oke. Mulai dikerjakan ya anak-anak tugasnya.
Ya, perwakilan kelompok silakan maju. Kelompoknya Yuwana Setiawati. Ya, Bu. Coba dipaparkan ke depan ya, Nak. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang cloning domba Dolly. Jadi, pertama ini ada ovum. Ovum kemudian menjadi nukleus diambil, kemudian jadi nukleus diploid. Nah, di dalam ini ada sel-sel kelenjar, kemudian menjadi satu sel diisolasi. Kemudian ovum ditanam dalam uterus di dalam domba Dolly. Kemudian menjadi ovum berkembang menjadi janin dan jadilah anak domba hasil cloning, yaitu domba Dolly yang lahir. Jadi anakan domba Dolly gitu. Gini sih yang dijelasin dalam kelompok kami, Bu. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh Yuwana. Yang pertama itu sel-sel di dalam kelenjar ini, pertama ovum. Nah, ovumnya itu masuk ke nukleus, diambil. Nah, nukleusnya itu dibagi ini, terpecah menjadi 2, nukleus diploid. Nah, nukleus ini masuk ke dalam ovum. Nah, setelah udah masuk sini, jadilah domba Dolly. Baiklah, kita akan bersama-sama menyimpulkan mengenai materi kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Yuwana. Jadi bioteknologi modern adalah hasil dari rekayasa genetika. Baiklah, akan Ibu simpulkan ya semuanya. Nah, yang pertama adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan rekayasa genetika berupa DNA rekombinan. Nah, bioteknologi itu sendiri ditemukan oleh Francis Crick dan James Watson pada tahun 1953. Nah, penemuannya itu adalah struktur DNA. Terus metode yang digunakan dalam bioteknologi modernnya adalah rekayasa genetika, transfer DNA antar organisme. Terus aplikasi pada bioteknologi modern ini merupakan pengaplikasian di berbagai aspek kehidupan menggunakan mikroorganisme, terus khususnya plasmid dan bakteri. Nah, prinsip-prinsip dalam bioteknologi modern ini adalah DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan tersebut adalah difusi 2 jenis sel yang sama atau berbeda untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, di sini tuh mengkloning tadi itu sendiri merupakan transfer inti sel autosom ke dalam ovum yang telah diambil inti telurnya. Terus bisa juga DNA rekombinan, terus ada juga teknik kultur jaringan. Nah, teknik kultur jaringan merupakan teknik ini dihasilkan bibit tanaman yang seragam dalam jumlah besar. Jadi kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan loh, seperti kayak teknik kultur jaringan itu kan banyak gitu kan. Terus kayak yang tadi tuh domba Dolly itu hasil dari cloning loh, bisa kayak gitu. Oke, Ibu cukupkan ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.